Jadi si binatang-binatang ini disuruh lomba lari siapa yang sampai duluan ke tempatnya kaisar. Nah, 12 binatang pertama itu bakalan dijadikan jenderal. Hai parents, selamat datang di episode perdana Linggo Talk dari Linggoes. Yeay! Hari ini kita mau bahas tentang Chinese New Year dan hal yang paling berkaitan dengan Chinese New Year. Kira-kira apa ya? Tapi sebelum kita bahas itu, aku mau perkenalin diri dulu. Aku Anwar dan Aku Sheryl. Oke, hari ini kita bakal mandu Linggo Talk untuk bahas tentang Tentang show. Nah, tentang show. Nah, ngomongin tentang Chinese New Year, aku pengen tahu nih, kira-kira Kak Sheryl kalau Chinese New Year tuh atau Imlek pulang nggak sih? Pulang dong. Harus ke kampung halaman tercinta. Oh iya, jelas. Ntar aku bawain deh kue keranjang. Oh, aku suka banget, apalagi kalau dimasak pakai tepung. itu enak banget, tapi jangan lupa bawa angpau ya kan. Nggak bisa. Angpau bisa. itu cuma untuk orang yang udah menikah yang bisa ngasih. Jadi kita terima aja. Ini FYI berarti ya parents, Kak belum menikah. Oke, lanjut. Ngomongin tentang Imlek itu kan ada yang sangat berkaitan erat sama Imlek ya Kak, yaitu Sio, seperti yang tadi dibahas. Nah, kalau Kak Sheryl sendiri, tahu nggak sih di Imlek tahun ini Sio apa yang paling beruntung gitu Kak? Show macan air dong. Sio macan air. Sebelum kita bahas tentang Sio macan air, aku kepo nih. Kak Sheryl, Sionya apa? Coba tebak. Aku tidak tahu Kak. Jadi showku itu show anjing. Sio anjing. Kalau kamu show apa nih? Aku sempat googling sih Kak, sioku sio tikus. Mantap. Tolong dong dijelaskan kalau sio anjing itu apa Kak? Gimana? Biasanya sih kalau show anjing itu orangnya loyal ya, setia, kemudian jujur. Jadi dia kalau misalkan ngomong tuh biasanya to the point nih. Berarti nih buat parents yang kalau ngomong langsung ke poinnya bisa jadi ya, mungkin salah satunya karena dia sio anjing gitu. Nah, kalau di tahun 2022 ini sio yang paling beruntung itu sio apa sih Kak? Show macan air dong. Sio macan air. Iya. Gimana Kak? Kok bisa? Aku ceritain nih asal usulnya show. Kamu mau tahu nggak? Wow, mau dong, mau parents di rumah juga pasti mau tahu kan asal usul dari sio. Karena itu kan ada banyak ya Kak, ada 12 kalau nggak salah. Nah, oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita langsung sio dari Kak Sheryl. Gimana nih Kak, sio-sionya? Jadi pada zaman dulu itu ada kekaisaran langit nih. Nah, si kaisar ini dia tuh ngadain perlombaan untuk binatang-binatang. Jadi si binatang-binatang ini disuruh lomba lari siapa yang sampai duluan ke tempatnya kaisar langit ini waktu tahun baru, Chinese New Year. Oke. Nah, 12 binatang pertama itu bakalan dijadikan jenderal oleh sang kaisar langit ini. Kayak hadiahnya gitu ya Kak? Iya. Nah, otomatis mereka kan sangat antusias ya untuk menghadiri itu. Tapi ada satu nih hewan malas banget, hobinya tuh tidur. Waduh, ini hewan apa nih ya parents? Kira-kira parents bisa tebak nggak? Kalau bisa boleh tulis nanti di kolom komentar ya parents. Aduh, apa nih Kak hewan yang malas ini? Jadi hewan ini itu adalah kucing. Jadi si tikus ini, karena dia tahu si kucing ini males kan, tikus ini ngasih berita hoax lah, berita palsu ke kucing ini kalau misalkan perlombaan ini diadakan besok lusa. Padahal sebenarnya itu perlombaan ini tuh besok. Ya ampun, berarti Iya. ya tikusnya sama si kucing. Ya, kok gitu ya? Iya, Gimana, Kak? makanya akhirnya si kucing kan nggak tahu. Jadi ya udah. Terus waktu malam harinya itu ada satu hewan nih, dia berangkat duluan. Oke. Hewan apa? Hewan apakah itu? Ayo, parents tahu nggak hewan apa yang pergi duluan? Jadi hewan ini itu adalah kerbau. Oh, oke. Nah, kerbau ini sadar kalau misalkan dia itu lambat dan nggak bisa lari cepet kan seperti hewan yang lain. Oleh karena itu waktu malam itu juga dia mulai berangkat ke tempatnya si kaisar langit ini. Oke. Nah, ngelihat si kerbau ini berangkat, muncullah si kelicikan tikus tadi. Muncul lagi Iya, lagi-lagi si Gimana, tikus Kak? ini. Akhirnya tikus ini naiklah ke
badannya si kerbau. Oke. Iya. Jadi dan dia numpang. Jadi kayak di atas gitu ya kak? Iya, dia nyantai aja gitu. Nggak perlu usaha kalau kayak gitu. Iya. Terus? Kemudian ketika subuh, ini matahari belum terbit nih, hewan yang lain itu udah mulai jalan ke arah Kaisar Langit. Iya. Nah, setelah matahari sudah terbit, hewan-hewan ini udah mulai nyampe nih, termasuk si kerbau sama tikus tadi. Tapi si tikusnya itu langsung lompat dari punggung si kerbau ke garis finish. Kok tikus kayak gitu sih kak? Nyebelin banget. Makanya. Terus gimana? Akhirnya si kerbau jadi kesal banget kan Pasti sama si dong. tikus. Nah, setelah itu yang lain pun menyusul. Oke. Terus gimana lagi? Jadi urutannya itu macan, kelinci, naga, Iya. ular, Oke. kuda, kambing, monyet, ayam, anjing, dan babi. Oh. Lah, kucingnya kemana kak? Ya itu kucingnya. Ketinggalan berarti bener-bener. Kasian Iya, banget kucing. akhirnya si kucing itu ketinggalan. Terus ya udah dia kesel banget sama si Pasti tikus kan. Kemudian mereka kejar-kejaran di situ akhirnya. Tapi ya kalau jadi kucingnya pasti kesel sih ya, meskipun kucingnya nggak boleh males harusnya, tapi ya gimana ya. Iya, akhirnya kesel itu banget. tuh sejak saat itu sampai sekarang si kucing sama tikus ini suka berantem sampai sekarang. Sekarang mungkin parent di rumah jadi tahu ya kenapa alasannya kucing suka ngajar tikus. Kalau berdasarkan Sio, itu karena tikusnya yang nipu si kucing. Meskipun nggak boleh ya, nggak boleh ditiru buat parents atau siapapun di rumah. Wah, kak makasih banget. Aku kayak belajar hal baru gitu loh, karena kan aku tahu Sio, tapi aku nggak tahu kayak rincian ceritanya kenapa ada 12 Sio dan kenapa tikus di depan. Juga kenapa babi di urutan terakhir. Terus menurut kakak tuh kepribadian kakak cocok nggak sih sama Sio kakak? Lumayan sih, lumayan cocok. Gimana Iya. kak? Ya itu tadi seperti yang aku jelaskan itu, kalau misalkan Sio anjing itu dia orangnya tuh suka jujur ya, to the point. Kemudian setia. Jadi kalau misalkan punya pacar nih udah pasti bucin. Jadi ini calon pacar idaman ya parents di rumah. Terus gimana kak? Tapi kalau misalkan dia marah itu agak serem sih. Oh gimana emang kak kalau marahnya? Gimana ya, dia tuh orangnya suka ini kayak mendem. Jadi nggak Iya, langsung gitu ya? nggak langsung. Jadi numpuk nanti meledak. boom. Iya. Seperti itu. Kalau kamu gimana? Karena aku ini Sio tikus, nah yang aku baca itu Sio tikus orangnya cerdas. Aku agak pede gitu, terus orangnya gampang bersosialisasi. Untuk yang gampang bersosialisasi sih aku ngerasa ya, karena nggak, maksudnya untuk berteman sama orang baru buat aku bukan hal yang sulit gitu, dan ya cocok sih menurutku. Dan aku oportunis banget, sesuai sama si Sio tikus, aku suka banget sih. Cuman yang tadi ceritanya Sio tikus yang bohongin si kucing, terus kayak ngompatin si kerbau gitu. Enggak, aku nggak kayak gitu ya, aku nggak suka nipu-nipu teman, kayak enggak deh. Jadi ada show apa lagi sih yang kamu tahu? Oh banyak kak, maksudnya yang dari 12 itu ya, yang aku tahu tuh ada kerbau. Kerbau, nah kalau kerbau ini yang aku tahu dia tuh heroik, tapi dia juga kayak kompetitif gitu. Jadi kalau misalkan ngelakuin sesuatu tuh pasti ada kayak, aduh aku pengen lebih jadi pertama gitu. Terus dia juga kayak pedean, orangnya pedean banget. Tapi kalau ngambil keputusan, kerbau biasanya buru-buru, kan nggak baik ya. Karena kan keputusan kita harus pertimbangin dengan sangat matang. Nah kalau kerbau itu biasanya itu buru-buru, tapi dia cocok untuk jadi pemimpin. Nah kayak gitu kak kalau kerbau. Oh berarti mesti ada wakilnya nih kalau kerbau ya? Betul, biar dia nggak cepat-cepat waktu ngambil keputusannya, jadi nggak keliru gitu keputusannya. Terus kalau misalkan show yang lain lagi, kamu ada yang tahu lagi nggak, Anu? Oh ada dong kak, Sio yang lain kak, itu tuh ada Sio kelinci. Dia tuh Sionya punya kepribadian lembut, dan dia tuh cenderung lebih beruntung kak kalau dibandingin sama Sio yang lain. Jadi peruntungannya tuh oke punya kelinci tuh dibanding sama 11 Sio yang lain. Oh iya? Kalau misalkan aku jadi pengen nih jadi show kelinci. Biar kalau ikut gitu itu pasti menang kayaknya. Pasti sering nih menang lotre.
Kayaknya bener deh itu sio kelinci deh kak. Mantap. Nah terus ada sio lainnya. Nah kalau sio yang lainnya ini, sio selanjutnya itu ada sio naga. Cenderung ambisius dan dia tuh punya cita-cita yang tinggi. Jadi kalau udah ada sesuatu yang dia pengen tuh kayak wah ini harus sih gitu. Karena kan ambisius nih itu kan. Tapi dia tuh kalau ngomong memang cenderung apa adanya gitu, jujur. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang nggak bisa nerima ya kak, karena kan langsung ke poin gitu lah. Jadi dianggapnya kayak aduh apa sih dia ngomongnya kasar banget gitu. Padahal ya dia pengen ngomong jujur apa adanya. Minusnya di situ. Tapi it's okay karena naga itu dia punya kepribadian yang cerdas dan dia tuh kalau punya mimpi pasti tinggi. Cita-citanya tuh pasti tinggi gitu. Wah, parents yang punya anak sio naga nih pasti anaknya ambisius banget nih. Iya. Ranking 1 mulu. Nanti belajarnya tuh kayak terus dikebut gitu biar dapat juara terus. Mantap. Udah nggak usah pusing-pusing lagi. Udah ada motivasi dari dalam diri Iya, sendiri. udah langsung belajar kalau di rumah. Bener, bergantung banget sama kepribadiannya. Kalau sio ular gimana nih? Nah kalau sio ular ini dia tuh punya kelebihan di psikis yang baik. Jadi dia tuh enak banget kalau dijadiin temen curhat. Kan kalau temen curhat tuh kita kayak ngomong panjang lebar gitu kan. Dan itu asik untuk ngedengerin gitu cerita kita. Pasti parent punya kan sahabat kayak gini yang kalau cerita kita panjang lebar terus dia kayak ngedengerin tapi bener-bener ngedengerin kita. Nah itu tuh sio ular kayak gitu. Cocok nih kalau misalkan parents galau. Iya Terus galau. kebetulan anaknya sio ular, mungkin bisa diajak diskusi. Anak bisa jadi sahabat juga loh. Atau bisa carilah suami atau istri yang sio ular. Ngerti Setuju. orangnya. Karena akan memahami dengan baik parents karena dia itu adalah pendengar yang baik gitu. Terus ada sio lainnya juga dong pasti. Apaan lagi nih? Apa coba yang belum disebutin kak? Kuda. Bener banget. Ada satu lagi sio kuda. Nah kalau kuda ini dia tuh punya kepribadian yang lucu, bebas dan independen. Jadi kayak dia tuh mandiri aja gitu orangnya. Tapi ya bukan tipe orang yang suka dikekang gitu, bebas aja gitu. Kalau kuda tuh lucu, jadi humoris mungkin ya kak. Kalau ada di sekitar kita kayak suka yang mood booster gitu, yang bikin ketawa gitu. Cocok dong jadi pelawak. Cocok sih kak. Lagi pelawaknya di circle kita, misalkan parents kalau punya anaknya mungkin ada yang sudah berbakat jadi Pelawak. Iya, karena kan itu juga profesi yang menguntungkan ya. Iya. Tetap Boleh merasakan. dicoba nih audisi jadi stand up comedy kan ya. Kayak gitu. Mungkin itu juga sionya karena sio kuda gitu kak. Mantul. Ada apa lagi nih? Ada sio monyet. Sio monyet ini punya kepribadian yang cenderung cerdik dan humoris. Nah, selain kuda yang bisa stand up comedy, ini tuh ada juga monyet yang dia tuh humoris juga. Mood booster di antara kita gitu. Kalau masuk ke satu circle, dia tuh kayak yang suka bikin ketawa. Anak bunda juga mungkin kalau misalkan bukan sio kuda berarti sio monyet gitu. Dia bakat tuh jadi stand up comedy gitu. Iya benar banget. Aku tuh punya saudara kan. Jadi dia tuh juga sio monyet. Dan memang orangnya kayak gitu. Lucu banget. Iya kan? Atau kayak sebenarnya anak yang punya sio monyet juga sangat menghibur gak sih kak? Kayak misalkan lagi pusing, orang tuanya lagi penat sama kerjaan, terus ada anaknya datang menghibur kayak Iya benar banget. beruntung banget gitu. Terus kira-kira ada apa lagi ya? Siapa nih yang belum disebut? Kambing. Nah, next ada sio kambing. Sio kambing ini dia tuh punya perasaan kepribadian yang tulus kak. Jadi enak banget kalau dijadiin sahabat. Kayak bikin orang nyaman. Kalau lagi ngobrol, lagi cerita tuh kayak aduh ini orang bisa banget ya bikin nyaman gitu. Enak banget jadi sahabat. Buat parents mungkin di rumah ada yang bersio kambing, berarti emang enak dijadiin sahabat. Sahabat buat anaknya atau sahabat buat suami dan istrinya gitu. Biasa enak banget loh hubungan antara orang tua dan anak itu kayak sahabat itu bikin anak tuh jadi lebih terbuka gitu ke orang tua. Benar-benar. Jadi ikatan emosionalnya juga lebih tinggi. Anaknya ini lebih sering cerita gitu ya kan? Iya makanya. Oke, dan next kira-kira sio apa lagi nih kak yang Apalagi belum ya? dibahas? Apalagi ya yang belum kita bahas? Siapa coba? Aku tahu. Sio babi. Oke, kita bahas sio babi.
kalau babi ini dia tuh cenderung baik tapi polos. Juga dia tuh sebenarnya gampang bersosialisasi kalau misalkan ada di banyak orang. Cuman karena dia terlalu polos, terlalu baik, itu kadang ada orang-orang yang kayak gak bertanggung jawab aja untuk manfaatin dia. Cuman sedihnya itu babi kalau dia sio babi ini kalau dia lagi dimanfaatin sama orang tertentu dia nggak sadar. Dia kan kayak kan kamu udah dimanfaatin gitu ya, tapi kamunya kayak tetap tulus untuk berteman sama orang lain, kayak itu kasihan banget sih. Iya nih, parents mesti hati-hati kalau misalkan si kecil udah mulai punya temen toksik. Ini tuh harus jadi kepekaan kita juga gitu loh. Bener-bener. Supaya si kecil tuh nggak terjerumus ke dalam temen yang salah gitu. Iya, temen yang salah. Karena kasihan nanti dia dimanfaatin terus dibully. Nggak ada yang tahu kalau misalkan perkembangan dia nantinya akan seperti apa gitu loh. Baiknya sih biar anak kita atau anak parent di rumah itu nggak terganggu perkembangannya, lebih selektif lagi untuk milih teman. Karena kan takutnya memang mungkin sionya babi gitu. Sementara kan orang yang polos dan baik ya kita nggak bisa kayak nggak bisa kontrol ya. Betul, itu kan kalau kayak misalkan basicnya dia gitu. pengen bantu orang gitu. Jadi kayak lebih kita aja yang selektif nggak sih? Batasan dengan siapa harus berteman, apalagi yang toksik kayak gitu nggak dulu deh. Gitu kan. Kayaknya ada satu lagi nih yang belum. Apa ya? Apa ya? Ada yang ketinggalan ini sio yang familiar banget sih. Familiar banget. Karena ini tuh berbeda dari yang lain. Betul sih. Tapi sangat berbeda. Kira-kira apa? Sio ayam. Ini nih sio terakhir yang belum kita bahas. Jadi kayak gimana sih kepribadian dari sio ayam? Oke, dari yang aku baca, sio ayam itu punya kepribadian yang hedon. Betul, hedon dan Sangat suka banget jadi pusat perhatian atas kehedonannya dia. Jadi kalau misalkan punya barang baru dan itu terus branded gitu, dia suka banget mamerin depan orang-orang biar jadi pusat perhatian. Tapi jangan dulu menghakimi si sio ayam karena meskipun dia tuh hedon dan pengen jadi pusat perhatian, justru karena hal itulah sio ayam bakal berusaha dengan sangat keras. Kayak dia tuh bakal bekerja dengan sangat keras untuk mencukupi apa yang dia inginkan itu. Jadi ya sisi positif yang bisa kita ambil kayak ya udah dia bekerja keras gitu. Mantap ya. Untuk yang dia inginkan kayak gitu. Seimbang dong. Belanjanya ngegas, kerjanya juga ngegas. Kayak gitu parents. Siapa parents yang kayak sio ayam ini nih? Pasti ada sih. Tapi aku nggak tahu. Yuk komen di bawah. Nah, parents sendiri sionya apa? Yuk tulis di kolom komentar sionya parents dan anak parents, dan bagikan dengan yang lain tentang pengalaman sio parents gitu. Iya. Kira-kira cocok nggak nih? Iya. Sama yang udah kita omongin. Nah, apakah sih kepribadian sionya sama dengan kepribadian parents? Oke. Kita udah sampai, gak kerasa, kita udah sampai di penghujung acara. Parents jangan lupa ya untuk ketik di kolom komentar sio apa nih kalau parents. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman parents. Betul. Karena kita bakalan upload video secara reguler ya. Mungkin setiap sebulannya sekali dulu. Nanti kalau misalkan parents udah sering nonton, kita bakalan upload lebih sering. Kan makin parents suka nonton, makin sering kita upload konten. Dan kalau misalkan parents ada konten yang ingin dibahas, sesuatu yang ingin dibahas, boleh komen di bawah. Betul, nanti kita bakal bahas hal yang parent pengen mungkin gali lebih dalam gitu ya, atau pengen lebih tahu lagi tentang sesuatu gitu. Oke, karena ini udah bener-bener sampai di penghujung acara, aku Anur dan aku Sheryl. Kita pamit dulu, sampai jumpa di episode 2 Linggo Talk. Bye. Bye-bye.